dari AM Sengaja 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat sore, saya Denny Arta bersama dengan Anda di sore kali ini di live talk show DPRD DIY di Bincang Parlemen. Rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan keolahragaan daerah menjadi tema kita di sore kali ini. Saya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sukron Arif Mutakin, anggota Komisi D DPRD DIY, dan juga yang sangat terlibat aktif di lapangan terkait dengan pembinaan olahraga, ada Kepala Balai Pemuda dan Olahraga BPO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, ada Pak Priyo Santoso. Saya sapa dulu Pak Mas Sukron. Sore. Selamat sore Mas. Kabar sehat, baik ya? Sehat selalu. Ya. Kemudian ada juga izin Mas. Wah iya, kita belum ketemu ya. Kita salaman dulu berarti kalau gitu ya. Iya. Ada betul. Ada juga Pak Priyo Santoso. Selamat sore Pak Priyo. Selamat sore Pak. Sehat juga Pak Priyo. Alhamdulillah ya? Sehat. Harus sehat ya, ngurusin olahraga sehat juga ya. Ini menarik ketika DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggulirkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan keolahragaan daerah. Apa yang kemudian mendorong ini digulirkan Mas Sukron? Apakah memang kondisi DIY yang memang mendesak butuh satu dukungan perangkat aturan yang sangat kuat untuk mendorong olahraga jauh lebih maju, atau seperti apa Mas Sukron? Ya, jadi pertama, kenapa ide ini muncul? Yang pertama bahwa ada dua tujuan. Tujuan yang pertama itu bagaimana kemudian dengan lahirnya perda ini nanti mampu mendorong, meningkatkan prestasi-prestasi atlet-atlet di DIY, atlet-atlet terutama, kemudian dan atlet dan juga semuanya yang terkait dengan itu, bisa pelatih, bisa kemudian official dan yang lain-lain, insan olahraga lah gitu kan, insan olahraga itu dari sisi prestasi. Yang kedua, tujuan yang kedua ini tujuan yang olahraga yang bertujuan untuk di masyarakat ya, karena kita dapat data itu DIY ini angka kebugarannya di bawah rata-rata nasional. Ini kayaknya saya harus merefleksi ke saya sendiri. Nah, banyak orang mager di sini. Jadi kita dapat data itu ternyata angka kebugaran di DIY itu di bawah rata-rata nasional. Makanya kemudian bagaimana kemudian nanti dengan munculnya perda ini kita bisa kembali nanti mendorong masyarakat untuk berolahraga dengan atau mengolahragakan masyarakat, kalau bahasanya dulu itu ya, masyarakat olahraga atau mengolahragakan masyarakat. Dengan begitu nanti masyarakat itu dengan terbiasa berolahraga dengan macam apapun olahraganya ya, bisa nanti untuk meningkatkan kebugaran secara individu-individunya. Monggo mau bentuknya apa. Nah, payungnya hukum memang itu sebenarnya kebijakan, cuman kalau kebijakan tanpa disertai dengan payung hukum kan juga kurang begitu bisa kuat. Apalagi ini yang terakhir adanya munculnya undang-undang keolahragaan yang terbaru ya, Undang-Undang 11 ya Pak, 11 2022 itu kan banyak yang direvisi, banyak juga yang disesuaikan, termasuk pola pembinaan atlet, kemudian pola bagaimana kewajiban dari pemerintah daerah. Nah, perda ini nanti menjadi turunan dari adanya undang-undang terbaru, Undang-Undang 11 2022 itu. Oke, ada olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi, ada olahraga masyarakat. Pak Priyo sebagai yang punya banyak informasi terkait dengan apa itu tiga pengertian tadi, mungkin sedikit pendengar dan juga Star Lovers yang lagi menyaksikan siaran kita di streaming star7.com mungkin bisa sedikit dikasih gambaran Pak, apa sebenarnya olahraga pendidikan itu seperti apa, kemudian olahraga masyarakat seperti apa, dan olahraga prestasi itu seperti apa? Baik, jadi memang lingkup dari olahraga ini kan mencakup tadi ada olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi. Nah, masing-masing itu kan ada yang memegang kewenangan yang berbeda. Misalnya di kami berkait dengan olahraga pendidikan, kita lebih kepada bagaimana kita membina dan mengelola olahraga khusus bagi pelajar. Sementara untuk keberlanjutan dari itu nanti ke olahraga prestasi yang pembinaannya itu ada di bawah KONI. Sementara kalau yang olahraga
masyarakat itu nanti menyangkut pada Kormi, di bawah Kormi ya, seperti yang disampaikan Pak Sukron tadi, bahwa ini lebih ke bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan kebugarannya mulai kegiatan olahraga apapun itu bentuknya, sehingga masing-masing itu mempunyai kewenangan mana yang harus kita tangani. Walaupun di kami, karena memang olahraga pelajar itu kan lebih kepada sebenarnya lebih bagaimana kita membentuk karakter dan juga meningkatkan tingkat kebugaran, sebagaimana misi dari The Bond itu sendiri kan ada yang ke masyarakat, ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi. Nah, termasuk di olahraga prestasi tadi adalah di dalamnya ada di olahraga yang disabilitas. Jadi prestasi ada yang disabilitas dan non disabilitas. Yang disabilitas nanti ada di bawah kewenangan NPC. Kemudian kalau yang non disabilitas ada di bawah kewenangan KONI. Nah, masing-masing itu memang kita bersinergi yang penganggarannya lewat kami, lewat Dikpora, dalam hal ini lewat BPO. Pada mereka kita berikan dana hibah untuk melakukan pembinaan itu, gitu. Iya, kalau kita ngomongin tentang urgensi dari keberadaan Raperda ini, masukan seperti apa sih sebenarnya? Apakah ini memang benar-benar mendesak, kemudian teman-teman berinisiatif agar ya goalnya nanti ke depan di tahun 2023 atau 2024 Raperda ini bisa jadi perda, Mas? Ya. Satu, dari sisi prestasi, Jogja ini prestasi olahraganya masih ya di level-level tengah kan gitu kan. Selama ini kita belum bisa menembus, ya pernah sekali menembus 10 besar, cuma habis itu kembali lagi. Nah, harapannya gitu kan, ya olahraga ini memang olahraga sebagai pride-nya daerah kan gitu kan, sebagai kebanggaan di daerah. Kalau kita bisa memiliki prestasi di tingkatan nasional di kegiatan multi event kan juga bangga juga. Nah, apalagi dan selama ini kita masih di level-level tengah, belum bisa menembus sampai ke level-level atas gitu kan. Nah, padahal Jogja ini kan banyak potensi sebenarnya. Kita memiliki selain masyarakat sendiri, kita punya beberapa lembaga yang itu sebenarnya kalau digabungkan, disinergikan itu bisa mendorong, bisa meningkatkan prestasi-prestasi olahraga. Yang kedua, banyak atlet-atlet olahraga itu kalau di Jogja yang prestasi itu rata-rata banyak yang dilirik dan banyak yang keluar. Jadi nggak tahu hanya melahirkan saja kemudian dinikmati daerah lain. Orang lain itu banyak terjadi di Jogja. Okay. Nah, apakah kemudian kita hanya terus menjadi produsen gitu kan? Tidak kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang layak bagi para insan olahraga. Dan yang ketiga, kesejahteraan para atlet itu juga nggak bisa jaminan kesejahteraan para insan olahraga, baik itu atlet, kemudian pelatih, bahkan yang lain-lain, itu belum ada jaminan. Setelah mereka tidak aktif, siapa yang menjamin? Padahal mereka pernah membawa nama besar ya, membawa kebanggaan bagi daerah. Nah, harapannya nanti satu, dengan ini perda ini muncul, nanti ada grand design tentang pembinaan olahraga di DIY. Yang pertama, grand design. Yang kedua, selain grand design pembinaan, bagaimana dalam perda nanti itu bisa menjadi solusi bagaimana kemudian persoalan-persoalan olahraga yang ada hari ini, dari sisi fasilitas, kemudian dari sisi kesejahteraan, dari sisi apalagi pembinaan sendiri tadi. Nah, itu bisa muncul di dalam perda itu. Yang pertama itu dari sisi prestasi atau olahraga yang tadi prestasi. Yang kedua yang tadi sampaikan tadi ada olahraga pendidikan yang dibawa langsung oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana kemudian sinergi antara lembaga-lembaga pembina olahraga, baik itu cabang olahraga yang itu tergabung dalam KONI, itu nyambung dengan pemerintah daerah yang itu menangani kalangan pelajar. Saya masih melihat ini masih ada keputusan. Setelah saya masuk
dalam ketugasan saya di DPRD ini, saya 3 tahun mencermati itu ada keterputusan pembinaan. Teman-teman yang pelajar itu ketika sudah lulus, ketika mereka di kuliah, kalau mereka tidak ditangkap, mereka difasilitasi dalam pembinaan, mereka kemudian lepas gitu kan. Kalau mereka kemudian masuk ke klub, dia akan masuk, kemudian prestasinya pembinaannya akan terus jalan. Tapi kalau mereka tidak masuk di klub, maka akan kurang. Nah, ini ada yang putus di situ. Nah, ini harapannya nanti dengan adanya grand design pembinaan tadi, pembinaan itu bisa nyambung gitu kan. Yang kedua, fasilitas misalnya. Nah, ini fasilitas olahraga juga di Jogja ini ya, kalau dibilang cukup, tapi kalau dibilang belum gitu kan. Nah, ini perlu dicarikan solusi, ya kan. Apalagi olahraga yang ya kayak misalnya saya sendiri, saya ini sepak takraw gitu kan. Saya ketua pengidar sepak takraw, tapi hari ini kita kalau mau latihan itu harus nyewa tempat, nyari tempat, bekerja sama. Belum punya gor sendiri sepak takraw misalnya, yang khusus untuk pembinaan. Level-level itu belum ada. Padahal kita tahu kalau pembinaan itu rutin bagus, pasti akan memunculkan atlet-atlet yang hebat gitu kan. Nah, yang terakhir terkait dengan olahraga tadi, yang masyarakat tadi itu, bahwa kemudian ukurannya bagaimana tingkat kebugaran. Karena gini, kalau nanti masyarakatnya kurang bugar, ya otomatis sakit-sakitan tuh Mas, rentan sakit lah gitu kan. Apalagi yang punya gaya hidup yang tidak teratur gitu kan, makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, kerjanya nggak teratur, ditambah lagi kurang olahraga, ya sudah 5 tahun 10 tahun lagi mungkin sudah panen penyakit nanti. Gitu Mas. Jadi itu kegelisahan kita kenapa muncul Raperda ini. Saya tertarik, ternyata ada banyak hal kalau kita kulik permasalahan di dunia olahraga. Saya tadi tergelitik dengan pernyataannya Mas Sukron tadi, di Jogja itu banyak melahirkan, tetapi kemudian terputus, hilang, malah diambil oleh daerah lain. Pak Priyo, saya penasaran dengan upaya dari pemerintah daerah DIY untuk melahirkan para atlet ini. Tadi kan bisa lewat pendidikan. Saya tahu ada juga KKO, kelas khusus olahraga. Bagaimana kemudian KKO ini punya peran penting untuk melahirkan para bibit atlet yang bisa dimanfaatkan ke depannya, Pak? Oke, jadi adanya KKO itu kan harapan kita bisa melahirkan atlet-atlet yang punya potensi, yang nanti bisa kita kembangkan dan menjadi aset kita. Karena kalau kita bicara prestasi utamanya di tingkat nasional, itu nanti kan kita bicaranya kan bagaimana kita bisa meraih prestasi bagus di PON, kan begitu. Ya, tentunya ini harus kita maksimalkan pembinaannya, baik itu kita mulai dari usia dini di sekolah sampai dengan nanti keberhasilannya lewat pembinaan di KONI. Nah, memang ketika kita bisa mengantarkan mereka sampai juara di PON, itu memang kita sudah, penghargaan itu kan kita sudah ada. Kemarin terakhir peraih medali emas kita berikan bonus 200 juta. Begitu nanti sesuai dengan perolehan medalinya nanti akan kita sesuaikan dengan itu. Cuman yang menjadi masalah bahwa kadang-kadang kan mereka itu tidak hanya putus atau puas dengan prestasi itu, dengan penghargaan itu. Ada penghargaan lebih yang bisa menjamin kehidupannya pada saatnya nanti. Nah, ini yang memang menjadi dilema kami. Tapi kasarannya ya Pak Isun, kan iso kan diangkat sebagai pegawai. Satu sisi untuk menjadi seperti itu kan sangat sulit sekali. Bahkan pegawai kita aja juga kurang. Nah, sementara sekarang ini adanya istilahnya di Jogja itu kan ada Naban pun juga tidak serta-merta tenaga bantu, itu kan tidak juga serta-merta diangkat dari itu gitu kan. Makanya ini juga menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kita itu bisa kasarannya Jawan tuh gendoli, jangan sampai lepas dari itu. Tentu kita berkoordinasi dengan banyak pihak agar mungkin kita bisa mencarikan solusi ke BUMN, BUMD yang ada di itu bisa menampung mereka. Tapi itu juga tidak banyak sih. Seperti kemarin yang juara PON di
Papua yang atletik itu kan juga mau diambil mana, tapi akhirnya dari Gunung Kidul itu kan bisa di apa istilahnya ditarik ke Dikpora tapi sebagai tenaga lepas. Tapi itu kan juga sebatas pada tenaga kontrak saja kalau seperti itu. Kalau tenaga tetap kan juga nggak bisa, karena kriteria untuk masuk menjadi PNS itu sekarang sangat sulit sekali. Bahkan untuk PNS boleh dibilang tidak ada. Sekarang gantinya P3K itu pun juga tidak serta merta. Nah itu seringkali yang menjadi kendala kita dan juga menjadi keresahan kita juga, karena memang kita ganduli, kita juga tidak terlalu sembodo gitu Pak ya. Tapi satu sisi kita itu apa namanya membinanya juga sudah mati-matian juga gitu kan. Artinya kan dengan berbagai upaya sudah kita lakukan. Di KKO itu kan di samping anggaran yang kita berikan kepada sekolah, itu kan juga untuk yang sekolah penyelenggara KKO kita berikan tambahan anggaran untuk yang terakhir kemarin kalau belum berubah itu 200 juta untuk apa pembinaannya di luar untuk yang kegiatan reguler. Kalau dari sisi kurikulum Pak di KKO itu seperti apa sih Pak? Mungkin buat orang tua kan kadang-kadang ada keraguan. Mohon maaf, kadang-kadang orang tua itu ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya untuk masuk ke kelas KKO. Apa yang kemudian masyarakat bisa ketahui soal kurikulum di sana Pak? Jadi selama ini bahwa kurikulum KKO itu juga masih sama dengan kurikulum reguler ya, masih sama. Cuman memang di apa implementasinya, porsi untuk olahraganya itu juga lebih banyak. Jadi secara nasional memang masalah kurikulum masih sama, bahkan termasuk Ragunan pun juga masih kurikulumnya masih reguler. Tetapi informasi terakhir bahwa untuk sekolah yang KKO termasuk SKO itu kan sudah ada pembahasannya sampai saat ini masih di apa pusat kurikulum sudah di Kemdikbud. Nanti akan ada kurikulum yang berbeda dengan sekolah yang reguler. Cuman untuk sementara ini memang masih sama, ijazahnya juga sama, CPL-nya juga sama, tetapi implementasinya, proses pembelajarannya, porsi olahraga itu menjadi lebih banyak. Artinya anak-anak diberikan dispensasi khusus untuk melakukan latihan sebelum jam pelajaran selesai. Kalau yang lain jam 2:30 baru pulang, mereka jam 2:30, jam 12, jam 1 sudah keluar sekolah, tapi bukan pulang tetapi untuk berlatih di sore hari. Pagi mereka berlatih jam 9 baru masuk. Sementara yang anak-anak reguler itu kan jam 7 sudah masuk. Oke. Mas Sukron, kalau kita ngomongin tentang pembinaan olahraga dari usia dini kan ini menjadi salah satu hal yang kemudian harus dimasukkan ke dalam raperda ini. Bagaimana kemudian ini bisa disampaikan ataupun dimasukkan, Mas? Nah, jadi memang tadi kalau di pusat itu ada namanya DIBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Nah, daerah juga harus punya. Oke. Desain Besar Olahraga Daerah. Kan tidak semua olahraga yang DIBON itu ada di daerah. Kalau itu terkait dengan prestasi. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada namanya pembinaan harus mulai dari dini. Dari mana? Ya dari mulai usia dini, kemudian junior, kemudian senior. Nah, ini harus ada programnya. Nah, harapan kami sih ketika nanti perda ini nanti muncul, ini harus muncul di situ. Bagaimana kemudian siapa yang bertanggung jawab menjadi pembinaan usia dini ini? Tentu saja ini pastinya kalau gambaran kami nanti masuk di olahraga pendidikan, karena mereka masih di level-level sekolah. Nah, pentingnya untuk nanti penjurusan tadi, udah kalau ngomong sudah mengambil olahraga, sudah menurut saya ya kurikulumnya harus dirubah ini. Mereka fokus di situ, nggak usah dibebani oleh kurikulum akademik, karena ya udahnya sudah untuk olahraga. Jadi memang benar-benar orang yang masuk di situ sudah niat awal, baik itu anaknya maupun bapaknya, orang tuanya, untuk ke sana. Wong olahraga itu juga bisa untuk hidup kok. Banyak orang-orang yang sukses. Kayak kita banyak pemain-pemain dunia itu malah lebih berhasil, lebih sukses, lebih kaya dalam tanda kutip dengan orang-orang Jadi kalau hanya tawarannya hanya jadi pegawai negeri ya. Makanya kalau sudah di situ tes awal di SKO nanti kalau ada muncul ada KKO itu harus benar-benar sampai di situ. Udah kalau mau di situ lurus di situ, jangan ke kanan kiri. Itu penting. Jadi kadang-kadang kan
orang tua masih punya pikiran, waduh nanti kalau jadi atlet terus makannya gimana, nanti kerjaannya gimana. Datang sendiri kalau dia prestasi, nggak perlu cari, dia yang akan dicari, ya itu. Jadi ini harus disiapkan dari awal. Benar-benar yang di situ benar-benar orang-orang yang memang niatnya memang untuk mau menjadi profesional sebagai atlet profesional ya. Iya. Pak Priyo, bagaimana kemudian kesinambungan pembinaan antara dari KKO, kemudian ketika ya kita tidak inginkan setelah selesai di KKO kemudian mereka lepas tidak berlanjut untuk mendapatkan pembinaan, ya kapan bisa jadi seorang atlet profesional kalau kemudian dia lepas dari pembinaan? Bagaimana ini kemudian bisa dimaksimalkan, Pak? Keberlanjutan, Pak. Jadi memang untuk KKO ini kan kita selalu bekerja sama dengan, kebetulan kita dekat dengan UNY ya, FIK ya. Jadi memang dari sana mulai dari seleksi pun juga rata-rata atau kebanyakan tuh mereka yang menyelesaikan adalah dari UNY. Kemudian ada apresiasi juga dari UNY bahwa mereka yang punya apresiasi itu kan nanti diterima di UNY itu. Sehingga kan keberlanjutannya akan tetap terjaga. Di samping mereka juga akan meningkatkan kemampuannya lewat klub yang mereka ikuti gitu kan. Jadi memang konsep kami bahwa kita itu ingin bahwa sekolah KKO itu tidak hanya sebatas pada mereka ingin mendirikan itu, tetapi tidak ada keberlanjutannya. Seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa kita ingin bahwa cabang-cabang yang dimunculkan, yang dibentuk oleh sekolah itu kan yang memang ada keberlanjutan pembinaannya, sehingga tidak akan menjadi terputus. Makanya dengan kompetisi yang kami lakukan itu, harapan kami nanti sekolah-sekolah yang selama ini belum melakukan itu akan menyesuaikan agar mereka juga bisa ikut kompetisi kan begitu. Kalau di DIY ada berapa banyak sekolah yang kemudian mengelola KKO, Pak, dan bagaimana kemudian kompetisi itu dibikin antara masing-masing sekolah ini, Pak? Jadi kalau yang di SMA ada 9 KKO yang sudah ada sampai saat ini, sedangkan untuk yang SMP itu ada 17. Nah, selama ini yang sudah kompetisi berjalan bagus itu adalah di SMP. Di SMP yang penyelenggaraannya itu bergiliran dengan dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, diselenggarakan oleh MKKS. Tetapi yang terjadi bahwa prestasi mereka itu tidak diakui ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena yang di SMP otomatis yang ke SMA. Sehingga kemarin kami mengambil langkah bahwa kompetisinya itu kami lakukan melalui Bapopsi, karena Bapopsi adalah organisasi fungsional yang memang kepanjangan tangan dari Bapos yang kita menangani pelajar. Sehingga baru mulai tahun kemarin itu kebetulan kami ketua Bapopsinya di provinsi ini, kami selenggarakan lewat kami. Sehingga nanti sertifikatnya kami yang mengeluarkan, sehingga nanti mereka bisa melakukan itu. Bisa diakui untuk masuk ke jenjang berikutnya ya. Baik. Sementara untuk yang SMA itu baru tahun ini kita mulai untuk kompetisinya. Karena selama ini memang bidang Balai Pemuda Olahraga itu kan tidak banyak terlibat di KKO-nya. Baru kita merasa kita harus masuk, jangan sampai nanti mereka itu membuat satu program hanya sesuai dengan keinginan kita tanpa melihat program keberlanjutan kita itu yang saya pingin seperti itu. Ya, apa artinya kemudian pendidikan ataupun latihan tanpa ada kompetisi kan, Pak? Ini menjadi menarik ya. Saya nanti akan gali lagi soal fasilitas olahraga, ini juga menjadi salah satu yang kemudian harus diperjuangkan bareng-bareng loh ya. Saya akan kembali, kita masih di program Bincang Parlemen bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngomong tentang rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan keolahragaan daerah. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Saya masih bersama dengan Anda, Salovers, di talkshow DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan keolahragaan daerah. Saya bersama dengan Mas Sukron Arif Mustakin dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Priyo Santoso, Kepala Balai Pemuda dan Olahraga BPO Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngomongin tentang olahraga itu banyak hal yang menarik kemudian kita berbincangkan, termasuk tadi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan olahraga.
tadi Mas Sukron sempat curhat, saya susah cari lapangan. Benarkah seperti itu kondisinya Pak Priyo terkait dengan sarana dan prasarana untuk latihan olahraga di daerah istimewa Yogyakarta ini masih cukup terbatas, Pak? Baik, jadi sama seperti yang disampaikan Pak Sukron bahwa sebenarnya kalau sebatas sarana sih mungkin ada banyak. Tetapi kan ketika kita sudah berkompetisi itu kan kita harus menyesuaikan dengan standar-standar yang seharusnya. Nah itu yang sulit kita dapatkan. Misalnya kita gor Among Rogo ya, yang ada gor yang bisa untuk standar itu kan cuman di kita sama di UNY. Selepas itu kan nggak ada lagi. Nah seperti kami punya kegiatan, kita mengelola venue-venue olahraga, tetapi karena satu sisi kegiatan kita, sarana kita juga diakses untuk layanan publik juga. Ketika sudah dipesan orang jauh hari, sementara kita punya kegiatan, kita juga harus ngalah. Kita nggak mungkin kita harus tiba-tiba membatalkan itu. Sehingga ketika kita kemarin menyelenggarakan Popda itu pun juga kita lokasinya mencar-mencar begitu. Ada yang di Wates, di Anggar itu di Wates, kemudian di Renang juga di Wates, dan di menembak di Gunung Kidul dan sebagainya. Karena memang sangat-sangat terbatas yang bisa memenuhi standar gitu kan. Kalau secara umum untuk sepak bola itu kan boleh dibilang di mana-mana ada, volley juga ada. Tetapi ketika kita melakukan kompetisi kan tidak kita lakukan di situ, kan begitu. Nah, apakah kemudian dalam Raperda ini nanti ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu bagian yang diperhatikan, Mas Sukron? Ya, jadi di Undang-Undang 11 2002 itu kan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas. Oke. Ada klausul itu. Nah ini yang jadi acuan kita. Nah, kemudian dalam perda nanti juga harus ada unsur untuk implementasi dari itu. Bagaimana kemudian pemerintah daerah dalam hal ini merancang nanti di amanatnya harus merancang misalnya kawasan olahraga misalnya. Itu penting maksudnya. Kalau di Jakarta kan ada Senayan gitu kan, apa ada di situ. Mungkin nggak di Jogja kayak gitu. Ya mungkin saja kalau kita mau. Ya, tinggal itu will kan gitu kan. Nah, kalau sudah muncul di dalam amanat perda ya gimana lagi? Meskipun itu tahun kapan terrealisasi. Iya. Nah, harapan saya sih ya secepatnya misalnya. Karena dengan adanya fasilitas yang mendukung, kemudian pola pembinaan yang baik, kemudian didukung oleh sarana pendanaan yang cukup, kemudian pembina fasilitas-fasilitas yang lain juga ada. Nah ini akan saya yakin tidak ada lagi nanti mencar-mencar itu udah di situ aja penggunaan, ya udah cari lahan, banyak lahan misalnya terpusat pada satu lokasi itu misalnya idealnya gitu kan. Karena hari ini yang punya fasilitas lengkap itu baru UNY ya kan. Kita masih menggunakan fasilitas itu dengan numpang, misalnya kayak di teman-teman nembak itu ya nggak punya lapangan khusus, mereka harus numpang kalau latihan ke Brimob, ke mana yang lain-lain. Kemudian kalau misalnya yang lari misalnya ya paling kalau enggak di Mandala Krida, kalau enggak di UNY, itu pun harus nyewa misalnya. Kalau cabur juga kadang-kadang juga berat juga, mereka harus membiayai sewa untuk latihannya, padahal kalau punya kan tinggal pakai aja, nggak perlu sewa. Nah itu yang terjadi kesulitan cara bangun olahraga itu ketika mereka dihadapkan pada teknis-teknis yang itu harusnya sudah tersedia, tinggal kita genjot dari sisi kemampuannya, keahliannya. Tidak lagi mikir fasilitasnya kurang, kemudian tidak ada, bahkan harus bingung nyari tempat untuk itu. Ya itu PR lah menurut saya, itu harus masuk dalam perda. Oke. Kalau di luar segala permasalahan yang disampaikan Mas tadi, bagaimana kemudian Mas melihat potensi olahraga di daerah istimewa Yogyakarta? Apakah demikian besar? Dan kalau cukup besar, apakah kemudian olahraga tertentu saja yang punya potensi, ataukah memang merata potensinya? Kalau saya melihat gini Mas, kita itu belum fokus sebenarnya. Jadi masih semua kayak sekarang melihat gini. Kebetulan saya ketua cabur ya. Pola pembinaannya itu masih disamaratakan.
Nah, ini harus ada klasifikasi, pengklasifikasian. Oke. Oh, olahraga si A, olahraga A itu klasifikasinya masih sudah di atas dia prestasi gitu kan. Ya pola pembinaannya harus berbeda dengan yang olahraga B yang itu masih butuh didorong untuk berprestasi. Itu harus pola pembinaannya berbeda, tidak kemudian disamaratakan. Misalnya, kalau semua misalnya anggarannya kemudian disamaratakan, nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya saya sepakat ada dibon itu, hanya cuman dibon ini kan kemudian ukurannya ukuran nasional, belum ukuran daerah. Nah, yang sudah masuk debon ya sudah, tidak bisa kemudian di daerah itu tidak dibiayai. Ini kan masalah. Padahal misalnya Jogja itu bagusnya di catur loh, tapi karena tidak masuk dibon nggak dapat biaya, tidak pendanaan dari KONI kan gitu kan. Ini harusnya ya kita harus memulai usul lah pemerintah pusat atau KONI atau dalam itu ada olahraga yang itu spesifikasi dimiliki oleh daerah, ya itu didorong, dibiayai dong. Jangan hanya yang ada di pusat. Memang ukurannya pusat debon itu kan untuk olimpiade. Tapi hari ini nyatanya sepak takraw itu nggak masuk debon, tapi dapat 2 emas untuk Asian Games kemarin. Itu menarik. Olahraga beberapa olahraga yang tidak masuk debon juga prestasi kemarin di ASEAN. Nah, ini maaf, bukan kemudian ya harus ada maaf tanda kutip kebijakan. Desain olahraga daerah juga harus ada. Nah, kalau kita ngomongin desain besar olahraga di level daerah, apakah di daerah sama Yogyakarta kedepannya akan bikin seperti itu, Pak Priyo? Kita sudah berproses untuk menyusun pergub tentang DBUD. Oke. Bahkan tadi hari ini sudah ada penyamaan persepsi hasil kajian dari tenaga ahli. Jadi kita sudah mulai berproses sejak April kemarin terkait dengan DBUD yang digawangi oleh Biro Bina Mental Spiritual Pemda. Jadi memang kita beriringan. Jadi ini kita yang olahraga yang perda inisiatif DPR, perda olahragaan, DBUD-nya disusun oleh Biro Bina. Nanti bentuknya produk hukumnya adalah pergub. Kalau yang ini kan yang olahraga yang perda. Jadi berjalan beriringan. Memang harapan kami di Debon ini nanti kan juga ada, memang kita diamanatkan ada olahraga unggulan, Pak ya, olahraga unggulan. Apa yang menjadi unggulan di kita nanti yang akan dijadikan istilahnya unggulan kita itu nanti akan ada di situ. Kalau di DIY yang kira-kira kan menjadi olahraga unggulan apa nih, Pak? Jawabnya duluan. Kalau yang biasa langganan emas itu kan voli pasir sama panahan. Itu dulu sepeda juga. Cuman ini generasinya agak beda, ini agak berkurang ini. Ya tergantung masing-masing tadi loh, masa-masanya. Sebenarnya kita sayang voli pasir itu nggak masuk Debon. Iya. Bahkan di kita juga ada pembinaan PPLP yang ada voli pasir, tapi ketika Debon nggak ada, kemarin dari Menpora kita suruh degradasi kan gitu. Oke, saya tuh interaksi yang saya ingin dapat semacam jawaban. Praktek bajak-membajak atlet itu sangat tidak mendidik untuk pembinaan atlet. Bagaimana tanggapan dari bapak-bapak semuanya? Coba dulu ini. Monggo silakan. Masukkan dulu sebagai yang dekat dengan rakyat ini. Ya kalau bajak-membajak ya Mas. Jogja kamu pernah bajak Mas? Dibajak gitu ya Pak ya. Saya belum pernah ngerti lah yang untuk bajak yang tidak ada. Karena kan bajak butuh dana kan gitu. Ya, jadi kalau soal membajak ini memang persoalan nasional ini. Saya kira nggak bisa kemudian Jogja teriak-teriak sendiri, nggak mungkin. Ini harus sampai ke pusat, semangatnya sama. Bagaimana kemudian pembinaan ini iklim kan gitu kan. Bagaimana menciptakan iklim yang sehat, kompetitif dan sportif gitu kan. Olahraga kan gitu. Bagaimana kemudian ya sudah, kalau memang itu tidak sesuai dengan ketentuannya, aturannya, ya jangan dilanggar kan gitu kan. Nah, ini yang masih terjadi di tempat kita. Maaf kalau masih terjadi seperti itu, ya terus terang saja kita olahraga yang tujuannya mencetak menjunjung tinggi sportivitas misalnya, ya akan tidak sesuai harapan gitu kan. Nah, harapan saya sih kalau memang itu ya semua saling
bahwa kemudian ukuran-ukuran kegiatan multi event itu bukan kemudian hanya siapa yang jadi juara. Harus ada, kalau saya boleh usul ke depan itu harus ada tidak hanya yang juara pertama, tapi ada kontingen terfavorit misalnya, kontingen terbersih misalnya kayak gitu. Itu dimunculkan untuk apa? Untuk menanggulangi hal-hal yang tidak di PON misalnya, tidak hanya yang juara satu dapat emas banyak. Karena kalau ukurannya hanya emas, yang terjadi seperti ini, bajak membajak. Orang yang punya duit besar, Jogja apa duitnya? APBN-nya aja sedikit, perusahaan nggak ada. Nah, itu yang pertama, karena meningkatkan gengsi. Tapi itu cuma gengsi sesaat kan? Iya. Ya, tapi tidak mendidik. Bagi atlet pun juga kadang-kadang tergoda. Itu kalau level-level internasional bisa lebih parah. Secara nasionalismenya, yang tujuannya sebenarnya olahraga itu memupuk nasionalisme, tapi itu tidak tercapai dengan itu. Nah, ke depan saya usul itu tadi, kalau ada forum apa nanti saya akan menyampaikan itu, ada kriteria-kriteria tidak hanya ukuran ukuran emas yang didapatkan atau perolehan medali, tapi juga ada prestasi yang tersportif, kontingen ya macam-macam itu untuk ukuran. Menurut saya seperti itu, Mas. Ya, Pak Priyo menambahkan? Jadi memang ini mungkin kalau boleh saya mengatakan ada juga bau-bau unsur politisnya juga. Karena apa? Kadang-kadang kan atau mungkin pemda daerah yang membajak tadi, atau mungkin KONI-nya kan juga ingin menunjukkan bahwa mereka punya prestasi bagus dalam pembinaan. Yang satu sisi atletnya itu diambil dari yang daerah lain. Tentunya nanti ada deal-deal tersendiri ketika mereka bagus membina olahraga di daerah itu, walaupun dengan instan. Dengan instan memang. Nah, kemudian yang kedua, memang tadi saya sampaikan bahwa kita itu memang gimana ya, kalau sudah menyangkut masa depan, tapi satu sisi kita itu mau melepas juga sayang, tapi mau ganduli kita juga nggak bisa berbuat banyak. Makanya kan yang kita pahamkan adalah bagaimana kita menyadarkan mereka, memberikan pemahaman dan mereka bahwa itu belum nanti selamanya itu langgeng gitu kan. Seringkali saya sampaikan, ketika kita datang ke satu daerah, mungkin di sana kan sudah ada orang. Ketika kita menjadi ketengan kan nanti mesti ada konflik dengan mereka yang sudah ada lama di situ. Nah, belum lagi ketika mereka itu nanti sudah tidak kepake, mungkin juga mereka akan menjadi termarginalkan di daerah mereka. Ketika mau kembali lagi ke sini, belum tentu bisa diterima baik oleh kita, karena kemarin kita sudah berupaya sedemikian rupa. Nah, itu pembelajaran yang selalu kami tanamkan kepada atlet-atlet itu. Memang semuanya kan terkembali kepada yang bersangkutan. Bagaimana mereka bisa menyadari bahwa saya diipok-ipok dengan biaya dari daerah. Kenapa ketika sudah jadi kita harus pergi gitu kan? Tapi itu tadi, satu sisi kita juga tidak punya kemampuan yang kuat untuk gondeli mereka gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa bagaimanapun kita harus perjuangkan daerah kita yang sudah membesarkan kita menjadi seperti ini. Istilah Jawa niki kacang ora ninggal lanjaran kan begitu. Ya Pak Priyo, untuk pembinaan kan pasti butuh yang namanya pelatih, kemudian ada unsur wasit juga. Apakah kemudian ini menjadi salah satu hal yang mendesak untuk terus dilakukan regenerasi, atau seperti apa nih Pak Priyo di daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, artinya untuk pelatihan, penyegaran kan kita juga lakukan ya. Kemudian juga dari PB masing-masing cabur itu kan juga setiap ada pembinaan, ada pelatihan, atau ada regenerasi untuk sertifikasi lisensi, itu kan juga dilakukan. Nah, dari sini kan dari KONI kan juga membiayai itu. Jadi misalnya di Takro ada pelatihan wasit di Jakarta misalnya. Nah, saya tahu mungkin Pak tempatnya Pak Sukron nggak ada biayanya, kan bisa mengajukan ke KONI. Sama persis, kami juga kebetulan di Sekum PBVSI bola voli ya, itu kan juga sama ketika sudah menyangkut biaya itu, karena kalau di Pengda itu kan istilahnya kan
nek rasa senang ya wegah gitu ya Pak ya. Ya. Nggak, karena lebih pada Kecintaan, pengabdian, ya. kecintaan kita, sehingga kan apapun akan kita tempuh demi anak-anak kan begitu. Oke. Jung tombak Mas. Iya, semuanya Pak ya. Nggak, iya. Karena unsur tadi kecintaan Iya. pada satu cabang olahraga Iya. tadi ya. Masukkan bagaimana kemudian ya permasalahan tadi regenerasi, ada regenerasi atlet, kemudian pelatih, wasit kan menjadi salah satu hal yang kemudian terus harus menjadi fokusnya di dalam raperda ini. Apakah kemudian ini juga menjadi salah satu hal penting yang kemudian akan dimasukkan dalam raperda ini, Mas? Jadi kemarin pada waktu kita diskusi di DPRD, kita ngundang berbagai elemen yang semua insan olahraga, dinas kabupaten kota, itu muncul salah satu ide cukup cukup ya perlu kita kaji lah apa itu. Jadi olahraga ini kan membutuhkan anggaran besar. Jogja itu kalau nggak ada event hanya dapat 10 miliar. KONI untuk pembinaan prestasi ada 66 cabang olahraga. Itu kalau dibagi rata pun dapat berapa toh per cabur gitu kan. Nah ini kan sebenarnya masih minim kalau menurut kami. Nah sebenarnya kami sebagai DPRD pun sebenarnya berapapun anggaran kalau itu memang sesuai dan jelas, misalnya tadi misalnya gini, untuk anak-anak usia dini misalnya, saya berharap nanti bisa masuk juga di dalam perda itu ada namanya beasiswa olahraga. Beasiswa siswa untuk cabang olahraga. Jadi orang yang masuk di situ gak usah bayar misalnya gitu kan, dijamin semuanya, mulai dari kayak di PPLP itu masuk tinggal bawa badan. Iya badan aja kan gitu kan, tinggal bagaimana dia, tapi dia juga harus di situ sebelum masuk di seleksi yang ketat gitu kan. Jadi tidak kemudian mereka berpikir harus seperti apa. Yang kedua, kalau sudah memutuskan masuk di situ, ya sudah masa depannya diperhitung dijamin gitu kan. Karena memang orang-orang pilihan kan gitu kan. Yang itu makanya kemudian nanti ada beasiswa olahraga mulai dari tingkatan SD misalnya, SMP. Sudah di situ nanti masuk dalam anggaran yang direncanakan. Yang kedua, ya memang hari ini ada PAB, tapi PAB hari ini ya berapa toh? Nah, sangat kurang menurut saya gitu kan. Hanya berapa rupiah misalnya. Itu untuk menanggung mereka harus latihan yang tidak terfokus. Mereka dari Gunung Kidul misalnya. Saya punya atlet itu kalau latihan itu dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo datang diantar sama ibu anaknya. Itu untuk perjalanan dari Kulon Progo sampai ke Sleman tempat latihan itu sudah berapa duit untuk dia biaya. Dia dapat, boleh saya sebutkan Pak, 600.000 per bulan. Itu untuk apa kan gitu kan. Mereka harus latihan tiap seminggu 2 kali 3 kali, dan itu selama artinya kalau tidak memang punya tekad tinggi, tinggi mereka, semangat tinggi untuk situ, ya gak mau mereka. Ada beberapa yang di Pelada kami Mandiri ini yang persiapan untuk PON dapat berapa toh sebulan. Mereka ada yang tiap hari seminggu 4 kali kita latihan itu, dan itu mereka harus meninggalkan pekerjaan. Belum lagi kalau try-in nanti atau tryout misalnya tryout, mereka harus meninggalkan pekerjaan, harus kita buatkan surat. Kasihan mereka kalau mereka harus tidak dipikirkan secara masa depannya. Makanya kemudian dalam DBOD nanti apa Pak? DBOD ya, desain besar olahraga daerah, itu tidak hanya memikirkan soal prestasi, tapi pasca tidak aktif itu harus juga dipikirkan bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa melalui KONI atau lewat pemerintah BPO sendiri melakukan pelatihan tentang wirausaha misalnya. Bagaimana kemudian menciptakan peluang-peluang usaha. Tidak harus semuanya itu bekerja menjadi karyawan kok. Bisa mereka diarahkan kemana, dikasih pilihan, didorong di situ. Perlu misalnya nanti laboratorium olahraga misalnya, laboratorium wira swasta olahraga lah gitu kan. Di situ dilatih bagaimana mengelola bonus-bonus yang mereka terima. 200 juta itu ya banyak, tapi juga bisa habis dalam waktu sekejap. Betul. Bagaimana mereka diarahkan untuk
ngecake itu memaksimalkan apa yang dia dapat ya. Gitu kan. Cuman paling prestasi olahraga itu 5 tahun selesai kok. Selesai. Mereka habis untuk itu misalnya. Karena usia mas sudah mulai tua, sudah mulai. Betul. Ya kalau mereka kemudian diarahkan ada yang jadi dikasih pilihan mau jadi pelatih boleh, jadi asisten boleh, mau jadi pemilik klub juga nggak apa-apa. Silakan diarahkan di situ. Nah kemudian desain besar olahraga daerah itu disusun, tidak hanya menyiapkan prestasinya tapi paskanya juga disiapkan. Menurut saya seperti itu. Oke. Terakhir Mas Sukron, menutup obrolan kita karena waktu terus berjalan, apa yang kemudian goal yang ingin didapatkan ataupun kapan Raperda ini kemudian mendekati akhirnya itu kira-kira kapan nih Mas? Ya kalau sehari ini kan masih dalam proses penjaringan aspirasi ya. Kita masih mencari masukan-masukan dari masyarakat karena proses hari ini masih dalam perencanaan naskah akademik Pak. Tahun ini masuk di dalam agenda kita di Bapemperda itu usulan pembuatan naskah akademik. Nah nanti udah ini selesai, nanti di 2024 itu nanti akan diusulkan dalam Bapemperda program pembuatan peraturan daerah yang nanti akan dibahas di tahun 2024. Nah 2024 itu nanti dengan dasar naskah akademik yang tahun ini ada. Karena memang syarat untuk masuk Bapemperda itu harus sudah ada naskah akademiknya. Nah untuk itu nanti di 2024 sudah masuk di Bapemperda, kemudian nanti dibahas dibentuk pansus, kemudian nanti dibahas di pansus, kemudian baru bisa disahkan. Kalau soal kapannya tergantung penjadwalannya di Bapemperda. Ada 4 triwulan ya. Triwulan. Ada triwulan pertama, triwulan kedua. Nah, langsung masuk di pembahasan triwulan berapa nanti tergantung kesiapan dari dinas juga sebagai mitra kita untuk penyusunan atau dari eksekutif juga gitu, Mas. Ya, yang pasti keberadaan Raperda ini akan menjadikan Jogja istimewa karena prestasi olahraganya. Iya, yang terutama tambahan lagi ya selain prestasi ya, yang olahraga masyarakat. Jogja memiliki Danais, jangan lupa. Dan itu bisa untuk mengembangkan untuk pembinaan dana masyarakat kegiatan-kegiatan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Oke, luar biasa. Spiritnya luar biasa. Semoga ini segera kita dapatkan hasilnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Mas Sukron, Pak Priyo, matur suwun sudah bergabung, bercerita banyak, berbagi pendapat dan juga wacana kedepannya akan seperti apa. Sekali lagi program ini dipersembahkan oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang tentang rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan keolahragaan daerah. Saya Didi Arta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat sore, sampai jumpa.